lokasi pengamatan yang kami ambil yaitu berlokasi di Kecamatan Bintan Timur, Kelurahan Gunung Lengkuas, Jalan Nusantara kilometer 18, Kampung Telaga Biru, yang pemiliknya bernama Bapak Amran. Di tempat Bapak Amran tersebut kami melihat ada beberapa biota yang dibudidayakan. Yang pertama itu ada ikan lele, ikan nila, dan ikan mas. Untuk kolam yang ada di lokasi budidaya Bapak Amran itu sekitar kolam tanahnya ada 15-an dan ada beberapa kolam semennya. Itu permasalahan yang kami angkat. Yang pertama itu ada tentang pengelolaan air pada musim kemarau. Jadi di tempat Bapak Amran tersebut, jika musim kemarau telah tiba, sumber air yang untuk memasukkan ke kolam-kolamnya itu sudah mulai menurun kemampuannya. Dan untuk permasalahan kedua, ada kejadian mati massal pada ikan yang menyebabkan gagal panen. Nah, kami juga belum tahu permasalahan tentang gagal panen tersebut itu disebabkan oleh penyakit dari virus atau dari bakteri, tetapi yang jelas ciri-cirinya itu badannya merah-merah. Dan yang ketiga, kami mengambil tentang penyakit jamur yang katanya itu disebabkan oleh perubahan cuaca yang ekstrim sehingga dapat menimbulkan jamur. Untuk permasalahan ketiga itu proses pematangan gonad induk yang lama sehingga sering terjadinya kehabisan stok untuk induk pemijahan. Nah, mungkin itu saja permasalahan yang kami ambil. Nah, masalah yang terjadi di tempat budidaya Pak Amran itu adalah tentang jamur yang terdapat pada ikan lele. Nah, jamur yang terdapat pada ikan lele itu ya karena tanpa kita sadari akibat cuaca yang tidak menentu, justru penyakitnya itu banyak bermunculan dan sering menyerang lele. Salah satunya jamur Saprolegnia sp. Jamur ini merupakan jenis jamur air tawar yang tumbuh dan berproduksi sangat bergantung terhadap adanya air. Nah, jamur ini juga dikenal dengan sebutan jamur air dingin karena mampu berkembang biak baik di suhu yang dingin atau suhu yang lembab. Nah, cara pengobatan penyakit jamur pada ikan lele bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama menggunakan kalium permanganat atau PK, dan yang kedua menggunakan dalam dapur. Penggunaan kalium permanganat ini bisa membantu membunuh berbagai macam parasit dengan merusak dinding-dinding sel mereka melalui proses oksidasi. Nah, cara penggunaannya ini larutan PK yang tadi masukkan ke dalam air 10 liter dan campurkan sedikit serbuk PK. Kemudian aduk hingga merata. Setelah itu, ikan yang terkena jamur tersebut rendam dalam air yang sudah dicampurkan dengan PK selama 30 menit. Jika dalam kolam banyak ikan sudah terinfeksi, maka bisa kita lakukan dengan menebarkan larutan PK itu ke dalam kolam. Nah, cara menggunakan garam dapur ini pada dasarnya konsentrasi garam 1% di dalam tubuhnya, sedangkan pada air tawar biasanya mempunyai konsentrasi sebesar 0,1%. Pada ikan berada di dalam air akan terjadi gradien tekanan osmotik antara ikan dan air sebagai lingkungannya. Nah, caranya itu larutkan 3 sendok garam dengan ditambah 10 liter air. Bila perlu ditambah sedikit cuka, lalu rendam ikan lele yang terkena jamur tadi selama 15 menit. Angkat ikan kemudian dipisahkan dari ikan yang lainnya. Hal ini bertujuan supaya ikan yang terkena jamur tidak menyebar ke ikan yang lainnya. Apabila ikan lele terjangkit penyakit jamur, ikannya lumayan banyak yang terjangkit jamur, sebaiknya menebarkan garam ke kolam dengan 3 sendok per meter persegi, atau lebih baik mengganti air dan memisahkan ikan yang sakit ke tempat yang lain agar jamur yang tadi tidak berkembang dan ikan yang lain bisa terselamatkan. Nah, dari dua cara ini, cara yang menggunakan larutan PK itu 30 menit, sedangkan menggunakan garam dapur 15 menit. Ya. Oke guys, jadi dari beberapa permasalahan tadi ada kematian ikan secara massal ataupun kualitas air yang menurun. Nah, jadi semuanya dapat diatasi dengan penggantian dari air kolam tersebut. Nah, digantinya tidak semuanya, jadi dikeringkan sekitar 50%, baru diganti lagi airnya. Nah, hal ini bertujuan untuk membuang sedimen-sedimen racun atau toksisitas yang mengendap di dasar kolam. Nah, dan tujuan dari kenapa tidak semua diganti, karena ikan ini akan sulit untuk menyesuaikan dengan
kualitas air yang baru. Jadi dia butuh kualitas air yang lama untuk menyesuaikan diri nanti. Makanya misalnya ya 50-50 lah digantiannya itu untuk mengurangi kematian secara massal. Nah, ada juga dikasih dedaunan herbal ya, seperti dikasih daun pepaya ataupun dikasih probiotik untuk apa, jadi bakteri yang ada pada probiotik itu berguna untuk membersihkan kotoran-kotoran atau sisa-sisa organisme yang ada di dasar kolam agar air kita bersih. Nah, itu juga dapat menggunakan sistem resirkulasi, atau kalau dalam aquaculture bisa disebut resirkulasi aquaculture system. Jadi airnya itu balik, itulah airnya dibuang, dibalik lagi ke penyaring, dipakai lagi terus begitu. Jadi kotoran tertarik di penyaringnya, air yang masuk ke kolam jadi bersih kembali. Nah, itulah cara untuk menghemat air dan merawat kualitas air pada kolam. Oke, setelah itu, nah selanjutnya permasalahan untuk susahnya mendapatkan induk yang bagus. Jadi untuk perawatan induk ini bisa dari pakannya, atau kita kalau biasanya kalau budaya menggunakan injeksi dari luar seperti hormonal. Hormon yang biasa diberikan ini ada seperti Okapain, merek ya, ada OOD. Nah, itu biasa diberikan kepada induk ikan lele untuk meningkatkan tingkat kematangan bonatnya sebelum dipindahkan. Ada juga penambahan ekstrak lain untuk meningkatkan tingkat kematangan bonat dari ikan lele ini. Nah, mungkin itulah yang dapat kelompok kami sampaikan dari beberapa problematika yang ada di lapangan di khususnya kolam lele ini. Nah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.